Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya di akhir tahun ini saya ingin mencoba merangkum ya berbagai macam masalah-masalah kesehatan jiwa yang terjadi di tahun 2020 ini. Nah, masalah-masalah kesehatan jiwa ini memang menarik kalau kita lihat ya, dalam beberapa dekade 1 tahun belakangan ini memang agak berbeda, karena kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang, memang masalah gangguan depresi dan cemas masih merupakan salah satu masalah yang paling sering dikaitkan dengan masalah gangguan kejiwaan secara umum yang datang ke dokter. Namun di masa pandemi ini kita sudah mulai melihat bahwa kondisi yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial yang kemudian berkurang sangat jauh karena faktor pandemi ini. Dan ternyata gangguan yang paling sering diungkapkan oleh pasien adalah gangguan yang berkaitan dengan gangguan tidur dan gangguan kecemasan, di mana gangguan kecemasan ini juga banyak terkait dengan gejala-gejala psikosomatik seperti gangguan lambung. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya kalau kita lihat sejak 2015 saya sudah melihat peningkatan yang cukup signifikan dari kondisi yang berkaitan dengan gangguan mengalami psikosomatik yang terkait dengan lambung. Tetapi kalau kita lihat memang faktor yang paling dominan di masa pandemi ini adalah ketika orang lain itu merasa dia tidak mampu mengatasi kesepiannya, tidak mampu mengatasi kecemasannya dengan melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi banyak orang yang tidak bisa lagi pergi beribadah, tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa bergaul sama teman-teman, dan ini yang menyebabkan mereka banyak mengalami gangguan kecemasan akibat itu. Dan ini menjadi sangat penting ya buat diperhatikan karena ternyata faktor yang berkaitan dengan lingkungan ini juga menjadi salah satu yang membuat cemas itu jadi timbul kembali. Di tahun ini juga banyak pasien-pasien saya yang kambuh datang kembali ke saya karena kambuh. Sudah 5 tahun, sudah 2 tahun membaik, tetapi kambuh kembali. Dalam kehidupan praktek saya memang paling banyak gangguan psikosomatik sebagai salah satu yang membuat pasien datang. Dan di antara gangguan psikosomatik yang paling sering membuat pasien datang, 2/3-nya adalah masalah yang berkaitan dengan gangguan lambung. Gangguan lambung ini memang luar biasa ya, Bapak Ibu, berkenaan dengan kecemasan. Karena dia bisa menimbulkan gangguan kecemasan itu sendiri dan cemas sendiri bisa bergejala lambung gitu. Jadi memang ini suatu kondisi yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita melihat faktor yang paling dominan terkait dengan lambung adalah gejala-gejala yang disebut gejala dispepsia fungsional. Apa itu? Kembung ya, paling sering itu kembung, sendawa ya, terus kemudian kadang-kadang sulit buang air besar atau bahkan mencret ya. Tetapi yang paling sering itu memang kembung. Perasaan tidak enak di perut atas. Ya di sini nih, di bawah ulu hati itu rasanya nggak enak. Dan seringkali menjadi problem karena menimbulkan kecemasan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, masalah yang berkaitan dengan kondisi ini sebenarnya tidak selalu harus datang ke dokter jiwa kan. Udah jelas orang sakit lambung kok masa ke dokter jiwa. Pastinya kan tidak demikian. Tetapi ternyata kalau kita melihat banyak sekali faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah ini mengaitkan dirinya itu dengan kecemasan. Karena kalau misalnya nggak cemas, pasien mungkin nggak peduli. Ya dia makan obat biasa, udah enakan. Ya dia nggak terlalu masalah lah kondisi itu. Tapi ketika dia merasakan ada problem dengan lambungnya yang memicu kecemasan itu sendiri, ini menjadi salah satu yang seringkali kesulitan. Jadi si pasien merasakan adanya suatu fenomena di mana gejala lambungnya ini kok kayaknya nggak seberapa kalau menurut teman-temannya. Ataupun bahkan dia merasakan kembungnya ini nggak berapa. Tapi cemasnya nih yang luar biasa.
cemasnya yang membuat si pasien sampai kesulitan untuk mengendalikan diri. Terjadilah gejala-gejala panik. Ini yang juga seringkali menjadi salah satu hal yang sangat seringkali dikeluhkan oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, apa yang paling penting sebenarnya? Kalau saya ditanya demikian, biasanya saya selalu bilang yang paling utama adalah bagaimana mengatasi gejalanya dulu. Karena percuma juga ya kalau si pasien ini dikatakan mengalami gangguan kecemasan, tapi dia sendiri sebenarnya gejalanya tuh tidak diperbaiki. Saya sering kali mendapatkan berbagai macam pasien dari teman-teman dokter sejawat penyakit dalam atau disarankan oleh dokter-dokter penyakit dalam, kemudian juga pernah berobat ke dokter jiwa sebelumnya. Ketika dia hanya fokus pada gangguan kecemasannya saja, tanpa bisa mengurangi gejala lambungnya juga yang merupakan gejala psikosomatik, akan tidak terlalu baik. Makanya kenapa kalau dikatakan pada saat awal kondisi ini tidak boleh terlalu eh, dikaitkan selalu dengan keadaan yang sifatnya eh, apa harus psikoterapi dulu gitu. Enggak. Kadang-kadang malah lebih banyak dikaitkan dengan pengobatan dulu. Jadi obat dulu diberikan perbaikan, kemudian nanti kita bantu bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya juga dengan baik supaya dia tidak kambuhan gitu. Ini yang penting sebenarnya. Karena kalau misalnya dia kambuhan ya agak susah juga sih. Bagaimanapun juga kan gejala-gejala seperti ini tuh pentingnya bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita. Itulah mengapa mungkin Bapak Ibu bisa lihat be mindful, ya ikhlas, sabar, sadar adalah suatu pendekatan yang seringkali saya bicarakan banyak kepada teman-teman saya, pasien-pasien saya juga, karena ini adalah pendekatan yang menurut saya bisa dilakukan dengan cara yang pelan-pelan, ya, tapi ada tujuannya akan menjadi lebih baik. Karena kalau jujur, ya kalau kita bicara tentang perubahan sikap, perubahan kepribadian kita, ya kita nggak bakalan bisa berubah dalam waktu semalam gitu ya. Kita tidak akan bisa membangun kepribadian yang baik, yang baru, itu dalam waktu semalam. Sehingga ketika si pasien suka bertanya kepada saya, sebenarnya bisa nggak sih saya itu kembali seperti sebelum saya sakit? Saya selalu bilang, kita harus realistis bahwa manusia itu selalu berubah. Manusia itu akan berupaya untuk berubah. Dan kalau kita berharap perubahannya ke arah lebih baik, mengapa kita jadinya kepingin masa lalu kita kembali? Ya tentunya kita menginginkan kan kondisinya sudah semakin baik ke depannya. Nah untuk itulah kita harus ikhlas dulu menerima bahwa kondisi kita memang memerlukan pengobatan. Kita mengalami suatu kondisi gangguan yang memang sangat beda dengan kondisi gangguan fisik biasa ataupun kondisi kejiwaan yang terkait dengan psikosomatik ini memang beda dengan kondisi fisik biasa. Dia harus mendapatkan perbaikan yang baik dan juga harus juga menjaga kepribadian dasarnya supaya kecemasan ini mendapatkan suatu tempat. Orang boleh cemas, tapi nggak sampai harus jadi mengalami gangguan psikosomatik. Dia juga harus sabar. Sabar dalam artian bagaimana mengelola pikiran dan perasaan ini menjadi dasarnya lebih baik lagi ke depannya. Ini yang paling penting sebenarnya untuk diperhatikan. Karena pada dasarnya kemampuan kita untuk mengelola itu juga memerlukan waktu. Nggak mungkin dalam satu kali ketemu dokternya langsung baik. Nggak mungkin makan obat cuma seminggu membaik. Mungkin gejalanya membaik, tetapi sistem saraf pusatnya belum membaik benar. Dan yang ketiga perlu ditekankan bagaimana kita tetap untuk bisa sadar, belajar awareness, belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan ini dengan baik, dan mampu mengatasinya ke depannya dengan baik juga. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga tahun 2021 nanti teman-teman semua baik, semuanya sehat, luar biasa. Ya, kadang-kadang saya melihat bahwa dalam 2 bulan terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan dari pasien-pasien ya. Saya sayangnya kapasitas hanya bisa 15 untuk pasien walk-in, bahkan sehari bisa 10 orang yang ditolak untuk datang karena memang tidak mungkin saya menambah. Ini juga salah satu cara saya ya seperti
saya katakan di ikhlas, sabar, dan sadar saya bahwa bagaimanapun saya harus menjaga diri saya dengan baik. Kita tahu bahwa kondisi pandemi ini masih akan panjang dan saya perlu mempersiapkan diri. Kalau namanya mau lari maraton itu kan kita perlu persiapan. Karena persiapan kita sekarang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam 2 tahun sampai 5 tahun ke depan nantinya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga akan ingat akan hal itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.